Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di tempat ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian bisa bersihkan dulu samping kiri kanan kalian. Siapa tahu ada sampah yang bersih ya, silakan bersih ya. Silakan bersih, rapikan dulu kursi mejanya ya. Dan bajunya diselipkan dalam semuanya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, mungkin dari sini anak-anak pernah mendengar tentang apa itu hukum. Mungkin ada yang bisa jelaskan dari sini, anak-anak. Siapa tahu nanti anak-anak bisa memahami materi ini. Baik, kalau tidak ada, ya saya akan menjelaskan ya berkaitan dengan materi ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Yang pertama itu pengertian sistem hukum. Ya. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah seperangkat aturan yang jelas, ya, yang berlaku bagi suatu warga negara, dan apabila melanggar sebuah pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sebuah sanksi. Ya. Hukum itu menyangkut sebuah aturan, ya, sebuah aturan yang sudah ada dan itu berlaku semua warga negara, dan apabila kita melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Ketika nanti kalian tidak memahami sebuah aturan atau sebuah hukum, pasti akan mengalami sebuah permasalahan. Dari situ kalian harus perlu memahami apa itu hukum itu sendiri, ya. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Yang kedua ini itu berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri, ya. Tujuan hukum itu sendiri itu berkaitan dengan memaksa atau bersifat umum, ya. Apabila kita melanggar itu akan mendapatkan sebuah sanksi. Yang pertama yang dimana di sini berkaitan dengan unsur dan tujuan hukum itu berkaitan dengan suatu pola perilaku bagi semua warga negara, dan harus kita taati peraturan yang berlaku. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Dan tujuan hukum di sini untuk melindungi semua warga negara. Untuk apabila kalian tidak mengendarai sepeda motor, ya, apabila kalian mengendarai sepeda motor, ya, ketika kalian tidak memakai helm, itu merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas, ya. Itu merupakan suatu permasalahan atau pelanggaran hukum yang sering terjadi, ya. Dan ketika kita mengendarai sepeda motor, anak-anak tidak memakai helm, itu merupakan sebuah pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, itu yang harus kalian pahami. Baik, mungkin dari sini ada yang bisa menjelaskan berkaitan dengan contoh dari pelanggaran yang sering kalian terjadi yang berkaitan dengan hukum. Mungkin dari sini bisa berikan contoh anak-anak. Baik, kalau tidak ada, ya, saya akan lanjutkan ya berkaitan dengan materi hari ini, ya, berkaitan dengan sistem hukum, ya. Dan di sini berkaitan dengan sistem hukum itu, ya, segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Sebuah hukum atau sebuah aturan yang sudah dijelaskan itu bersifat memaksa, dan apabila kita melanggar pasti akan mendapatkan sebuah sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Dimana di sini yang berkaitan dengan macam-macam berkaitan sumber hukumnya itu berkaitan dengan undang-undang, ya, atau traktat atau kebiasaan, ya. Yang di mana di sini ya kebiasaannya kita, ya, kita sering keliru bahkan
sudah jelas aturannya sudah ada, tapi kita melanggar aturan yang berlaku. Itu merupakan sebuah pelanggaran yang sering terjadi atau yang sering kita laksanakan tanpa kita sengaja. Itu yang harus kalian pahami. Baik, berkaitan dengan lembaga atau lembaga peradilan nasional di sini, ya, berkaitan dengan lembaga peradilan nasional di sini. Itu berkaitan dengan lembaga yang bisa mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya itu Mahkamah Konstitusi, ya, di mana di sini Mahkamah Konstitusi itu menyangkut atau menguji undang-undang apabila kita melanggar sebuah peraturan, ya, atau undang-undang yang berlaku. Misalnya dalam hukum pidana, ya, hukum pidana, ketika kita melakukan permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, ya, perlu kalian ketahui itu yang sering terjadi berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia, ya. Perlu kalian ketahui bahwa hukum pidana itu berkaitan dengan suatu penyelidikan atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan individu atau sekelompok orang yang dimana di sini tidak ada penyelesaian secara personal, dan berkaitan dengan hukum perdata ini antara perseorangan dengan perseorangan atau antara individu dengan individu yang lainnya, ya. Contohnya ketika kalian melakukan sebuah permasalahan atau kalian mengajukan sebuah tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi ketika kalian melanggar hukum pidana, harus kalian ketahui bahwa sebelum kalian mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi, kalian harus mengetahui dulu apa permasalahannya, ya, apa permasalahannya. Kalau memang permasalahan ini menyangkut untuk umum dan ini menyangkut suatu hal yang berkaitan dengan hukum, itu kalian bisa dituntut ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang perlu kalian ketahui, ya, ketika kalian mengajukan sebuah tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi, itu hal yang kalian perlu siapkan itu berkaitan dengan berkas yang mengenai permasalahan ini. Jangan sampai nanti ketika kalian berada di Mahkamah Konstitusi, kalian tidak ada pegangan, ya, tidak ada pegangan dalam mengajukan sebuah permasalahan ke hukum atau Mahkamah Konstitusi, ya. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan hukum perdata, ya. Hukum perdata di sini itu menyangkut antara perorangan, ya, antara individu dengan individu. Kalau memang dari permasalahannya itu antara individu, kalian bisa selesaikan secara individu, ya. Jangan sampai ketika kalian mengalami masalah per individu atau perorangan, kalian bisa membawa ke sebuah ranah hukum. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Kalau memang dari personalnya tidak bisa menyelesaikan, ya, minta pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya kalian, ya. Itu yang harus kalian pahami, ya. Dan contoh lain dalam lembaga peradilan yang bisa mengatasi sebuah permasalahan di sini yaitu lembaga lembaga peradilan agama, ya, di mana di sini yang berkaitan dengan apabila kita melakukan penceraian itu ada di peradilan hukumnya, di peradilan agama, ya. Itu yang harus kalian pahami. Baik, mungkin anak-anak bisa jelaskan berkaitan dengan contoh lain berkaitan dengan pelanggaran hukum yang sering terjadi, ya. Mungkin bisa jelaskan. Baik, kalau memang tidak ada, ya, saya akan lanjutkan. Ini adalah sebuah gambar, ya. Kalian bisa lihat, ya. Kalian bisa melihat. Ini adalah contoh pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia, ya. Ini yang sering terjadi. Dan gambar ini, yang satunya bapak tua tidak memakai helm, dan yang satu remaja itu melawan arah. Ya, ini yang sering terjadi di Indonesia. Dan ketika kita berkendara, ketika kita melaksanakan suatu permasalahan itu tanpa kita sadari, Dan ini menceritakan seorang bapak tua tidak memakai helm, dan yang satu remaja itu
lalu lintas yang sering terjadi. Ya. Inilah contoh permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Itu yang harus kalian pahami. Dan perlu saya tekankan di sini ya, jangan sampai kalian tidak memahami atau tidak mengikuti peraturan yang ada. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Jangan sampai aturannya sudah ada, kalian tidak bisa melaksanakannya. Ya. Baik, anak-anak, saya akan mengambil kesimpulan materi hari ini ya, berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan nasional. Ya. Berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan nasional itu berkaitan dengan suatu atau seperangkat aturan yang sudah jelas ya, sudah ada dan sudah berlaku bagi warga negara, dan apabila melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. Ya. Itu yang harus kalian pahami. Dan sering kita alami masalah berkaitan dengan hukum, dan itu harus kita pahami apa itu hukum ya, apa itu hukum, dan harus kita pelajari mendalam berkaitan dengan hukum, karena tanpa sengaja kita melakukan pelanggaran yang sering terjadi. Dan anak-anak harus tahu ya, bahwa pentingnya sebuah hukum bagi semua warga negara ya. Dan harus kita taati peraturan yang berlaku. Itu yang harus kalian pahami. Dan semoga materi ini memberi pencerahan kalian untuk kedepannya ya, karena materi ini sangat bermanfaat buat kalian ya untuk kedepannya. Ketika kalian nanti di dalam masyarakat, kalian bisa memberikan suatu pemahaman berkaitan dengan materi ini ya, materi yang sudah kalian pelajari. Itu harapan saya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini ya, namun sebelum kita akhiri, kalian kerja tugas yang seperti saya sampaikan ya, dan berikan contoh pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hukum dan bagaimana cara mengatasi dari kalian ya, menurut pemahaman kalian ya. Dan harus kalian pahami berkaitan dengan hukum. Nah, dan anak-anak, sebelum kita mengakhiri rangkaian pembelajaran hari ini, mengawali kegiatan belajar tadi berdoa ya. Tentu akhirnya juga kita berdoa ya, untuk mengakhiri segala rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap belajar di rumah ya, tetap menjaga situasi ya, tetap belajar di rumah ya. Baik, untuk mengakhiri segala rangkaian pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.